Walaupun serupa dengan Allah, Yesus telah rela mengosongkan diri menjadi seorang hamba sama dengan kita manusia. Bahkan begitu merendahkan diri, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kita merayakan Minggu Palma, pembukaan Pekan Suci. Yesus memasuki kota Yerusalem, diiringi sorak-sorai orang banyak yang sangat mendambakan bahwa dialah Raja yang sudah lama ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, diharapkan oleh bangsa Israel. Sorak-sorai dari orang banyak berubah begitu cepat dengan teriakan-teriakan salibkan dia. Sangat kontras antara kenyataan mendambakan seorang raja dengan sorak-sorai dan tiba-tiba berubah dengan teriakan-teriakan penolakan, bahkan meminta supaya dia dibunuh. Memang Allah rela dalam diri putranya Yesus rela mengosongkan diri menjadi hamba. Raja yang diagung-agungkan, yang didambakan rela mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi hamba, bahkan rela menderita dan wafat di salib. Mengosongkan diri dalam peristiwa Yesus yang ditulis oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi penting. Dan itulah cinta yang begitu besar, begitu luar biasa Allah kepada manusia, Allah kepada kita di dalam diri Yesus Kristus, Raja yang lemah lembut dan rendah hati, mengosongkan diri supaya yang ada di dalam diri dan hati bukan kehendak dan pikiran sendiri, bukan pikiran, harapan, dan cita-cita pribadi. Mengosongkan diri supaya ada tempat Allah dengan kehendaknya yang ada di dalam diri dan hidup, Allah dengan kehendaknya yang terjadi. Mengosongkan diri supaya ada ruang dan tempat bagi manusia, ada ruang dan tempat bagi orang lain, bukan diri sendiri, bukan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan pribadi, tapi yang di sana ada adalah pikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah. Yang ada di sana adalah manusia
dengan seluruh problema, persoalan dan pergulatan hidupnya, dengan segala harapan, pergulatan, keinginan, dan penderitaan-penderitaannya mendapat tempat di dalam Yesus yang mengosongkan diri. Mengosongkan diri adalah tindakan Allah dalam diri Yesus supaya kita selamat, supaya kita memperoleh penebusan, pembebasan. Penting mengosongkan diri. Saudara-saudari, kita diajarkan oleh peristiwa Yesus, Raja yang mengosongkan diri untuk kita, yang mengosongkan diri supaya yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak diri pribadi. Dalam hidup, kita mempunyai banyak keinginan-keinginan, banyak pikiran, banyak usaha untuk kepentingan diri kita, hidup kita, keluarga kita. Ada banyak hal yang mungkin kita bawa sampai dengan saat ini yang memenuhi diri, hati dan hidup kita. Baik kalau kita juga kosongkan diri, supaya ada ruang, ada tempat di dalam hati, di dalam diri dan hidup untuk Tuhan berkarya bersama dengan kita. Terkadang kita sibuk dengan diri sendiri. Hati pikiran kita penuh dengan banyak persoalan-persoalan dan upaya-upaya yang bisa saja pada satu saat kita letih, capek, bahkan berputus asa. Karena kita sangat dipenuhi dengan banyak persoalan-persoalan diri. Baiklah, di tengah kesibukan-kesibukan, persoalan-persoalan, pergulatan-pergulatan hidup, ada pengosongan diri. Berilah tempat di dalam hati supaya Allah ada, Allah hidup. Dunia kita saat ini memang menderita. Ada banyak penderitaan. Kita juga tahu sampai dengan saat ini masih bergulat dengan soal sakit penyakit, penderitaan, pandemi, COVID-19, persoalan-persoalan kesejahteraan sosial ekonomi. Banyak masalah yang kita hadapi saat ini terkadang membuat kita frustrasi, terkadang membuat kita gelisah, tidak tahu mau buat apa dalam dunia seperti ini. Baiklah, dengan peristiwa Yesus yang mengosongkan diri, mengajak kita juga, apakah selama ini ada tempat di dalam hati dan diri? Apakah selama ini kita juga mengosongkan diri? Bukan kosong sama sekali, tapi kosong supaya Allah isi, supaya Tuhan masuk, Tuhan ada, Tuhan berkarya bersama kita, bukan diri kita sendiri, bukan pergulatan kita seorang diri, keluarga dan lain sebagainya. Dan lupa kosongkan diri supaya ada tempat bagi Allah. Kosongkan diri supaya Allah masuk dan tinggal. Terkadang juga kita merasa nyaman, sudah nyaman. Ada orang yang berkata bahwa sering orang suka berada pada zona nyaman, tidak berani keluar dari diri karena sudah enak, sudah nyaman dengan diri, keluar untuk apa lagi? Harus berani keluar dari diri, supaya jangan rasa nyaman dengan diri sendiri. Banyak orang sibuk dengan diri sendiri, senang dengan diri sendiri, tidak rela keluar, bahwa di luar sana
Masih banyak orang yang membutuhkan kita. Kosongkan diri, buka diri, lihat keluar. Karena banyak orang mungkin tidak mendapat tempat di hati kita, dalam hidup kita. Baik itu kita siapa saja. Entah Anda seorang uskup, seorang imam, seorang biarawan-biarawati, seorang pemimpin di mana saja, seorang yang di rumah, kepala keluarga, anggota keluarga, kita harus buka diri. Jangan tinggal di dalam zona nyaman diri sendiri. Mungkin keluar itu terkadang menakutkan, membuat kita gelisah, dan kita takut menderita. Minggu sengsara, pekan suci, Yesus memperlihatkan bahwa walaupun dia serupa dengan Allah, dia rela kosongkan diri. Tidak pertahankan bahwa dia itu adalah Allah yang mulia, tapi kosongkan diri. Yesus kosongkan diri supaya di dalam dirinya adalah kehendak Allah yang hadir dan berkarya. Yesus kosongkan diri supaya di dalam hatinya semua kita ada. Semua orang ada di dalam dia. Kita yang berdosa, kita yang miskin, kita yang lemah, kita yang rapuh, kita yang menderita, ada di dalam diri dan hatinya. Karena dia sudah kosongkan supaya kita ada di sana. Dan mengajak kita bersama-sama dengan dia. Supaya dalam siara hidup ini, ada tempat bagi Tuhan, ada tempat bagi orang lain di dalam diri dan hidup kita. Jangan kita pusat perhatian penuh hanya urus diri kita masing-masing dan lupa Tuhan dan lupa orang lain. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita.